Kami sungguh bersyukur hari-hari kami dijaga dilindungi oleh Tuhan. Hari ini Tuhan, hati yang tulus itu dengan hati yang berkorban, kami datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami merindukan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami merindukan bawakan kuasa-Mu ya Tuhan. Semua orang yang hadir di laut yang kudus,
Pakai meja apa? Itu. Tekan. Apa lagi? Oke, jadi sebelum kita memulai ibadah kita main games dulu ya. Jadi di sini kita main tepuk tangan. Kalau saya bilang tepuk satu seperti ini. Oke. Tepuk dua seperti ini. Oke. Tepuk tiga. Coba ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Dia kan ikut sana. Kanan lah. Dua kan aja. Tiga kiri kan. Salah semua ini. Ya ulangan ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua 3 kali. Masuk percobaan kan? Ulangi. Boleh masuk percobaan saya kan? Masuk percobaan. Oke, Ayo mulai. betulan ya. Tepuk satu. Tepuk dua 3 kali. Tepuk tiga. Tepuk tiga 5 kali. Oke, beberapa orang lagi ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Ada yang salah kan? Ada. Cepat tuh, satu, dua, tiga gitu. Tepuk dua. Tepuk satu 2 kali. Tepuk tiga 3 kali. Ada yang salah sini? Ya. Ada ya? Ada ya. Oke. Tepuk satu. Tepuk satu 2 3. Turun. Salah dia kan? Turun. Turun Sandi. Ingat hafalan musuh dia. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu 5 kali. Bersalah musuh. 5. Gak jujur. Oke. 5 orang lagi ya kan? Pilih 3 yang terbaik. Oh, cuma 2 hadiahnya. Oh, 2 yang terbaik. Ayo, cepat. Dibantu oleh juri. Tepuk satu 2. Salah. Salah. Yang salah. Tinggal 5 orang. Tinggal 5 orang. Oh, si Ali.
Tepuk 1 3 kali. Agak cepat ini ya. Tepuk 1 3 kali. Ayo bayang. Olivia Siapa? 3 orang memang? 2 orang menang. Ayo ya. Satu lagi. Dua nggak dianggap. Oke. Cepat ini ya. Tepuk 1 2 3. Yuk. Yang dua-duanya yang menang ya. Terima kasih Christian. Jalan 10 lah buat. Kami sangat bersyukur dan menyembah Tuhan. Bapa, kami merindukan hadirat-Mu. Roh Kudus yang melawat setiap hati kami. Roh Kudus, Kau
khusus hari ini kami akan berbicara mengenai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus, yang hari ini bekerja di antara orang-orang percaya. Yesus sudah naik dan pergi ke surga, dan hari ini yang ada bersama gerejanya adalah Roh-Nya, yaitu Roh Kudus. Nah, hari ini kami mau mengenal lebih dalam lagi tentang pribadi ketiga ini. Bantu kami memahami, bukan hanya memahami, bantu kami menemukan, bukan hanya menemukan, bantu kami bergaul dengan pribadi yang ketiga ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk semuanya. Saya minta semuanya duduk di depan aja, ya. Barisan depan, diisi barisan depan aja semua. Oke, ya. Ya, ini isi kemarin juga. Ya. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan kepada anak-anak youth yang kami kasihi di tempat ini. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Holy Spirit, my best friend. Coba katakan bersama-sama, Holy Spirit, my best friend. Holy Spirit, my best friend. Siapa di sini punya sahabat? Sahabatnya, apakah sahabat yang mengenal engkau secara pribadi? Tahu makanan kesukaanmu? Tahu apa kelemahanmu? Tapi apakah sahabatmu itu bisa ada 24 jam dalam hidup? Gak bisa ya. Siapa di sini merindukan ada sahabat yang bisa 24 jam ada bersamanya? Sahabat yang gak pernah menuntut kesempurnaannya. Malahan sahabat yang membela dia dalam kelemahannya, sahabat yang berdoa kepada Bapa untuk kelemahannya. Siapa yang rindu punya sahabat seperti itu selama 24 jam? Dan dia adalah Roh Kudus. Amin. Coba semua pegang dulu dadanya. Katakan kepada Tuhan bersama dengan saya, Roh Kudus, Roh Kudus, aku mau bersahabat denganmu. Roh Kudus, aku mau bersahabat denganmu. Mari kita buka satu ayat Alkitab, Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 1 sampai 11. Ya, coba ditampilkan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Apa judulnya? Apa judulnya? Semua sudah dapat? Yang sudah dapat katakan bersama, apa judulnya? Kenapa Roh Kudus harus dijanjikan? Sepenting itukah Roh Kudus sampai harus dijanjikan? Kalau saya bilang sama Ica, nanti ulang tahunmu yang ke-15, Mama akan berikan kamu sebuah benda yang paling berharga, yang akan berguna untuk hidup. Kira-kira benda itu penting gak untuk Ica? Kenapa Roh Kudus harus dijanjikan? Kenapa Tuhan Yesus gak menjanjikan yang lain pada waktu dia akan naik ke surga? Kenapa harus Roh Kudus? Ya, kita baca bersama-sama dari ayat pertama. Saya baca ayat 1, kalian baca ayat 2 ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Baca. Sampai pada hari dia berangkat, sebelum itu ia telah memberi keterangan Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilih. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, memberikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripada. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus, udah siap ya? Sampai 11 ya? Oke, lanjut. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu tahu mengenai masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu pidana itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Hari ini kakak mau bawa kalian untuk mengimajinasikan kalian ada di peristiwa ini yang kalian baca. Jadi kalau kita baca Alkitab tuh nggak bisa hanya sekedar dibaca. Kita bisa harus membayangkan kita ada di peristiwa itu saat itu. Kita duduk dan Yesus makan bersama kita. Lalu Yesus berkata, tidak lama lagi engkau akan dibaptis oleh Roh Kudus. Apa kata Yesus? Dikatakan Yesus pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan. Apa yang dinantikan? Janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Dari siapa? Dari Yesus sendiri. Apa kata Yesus? Telah kamu dengar, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kenapa Yesus harus menekankan bahwa akan ada baptisan Roh Kudus? Apakah itu sangat penting bagi gereja Tuhan? Saya nggak akan buru-buru menyampaikan firman Tuhan ini. Kalaupun hari ini nggak sempat kita bahas, minggu depan saya akan bahas season keduanya. Karena saya nggak mau anak-anak hidup di tempat ini miss, terhilang apa yang penting dalam hidup kalian. Saya nggak mau ketika delegasi pelayanan hidup ini akan didelegasikan kepada pemimpin yang ada di bawah saya, warisan yang penting itu hilang, yaitu janji Bapa tentang Roh Kudus. Terus sebabnya saya akan konsen memberitakan tentang Roh Kudus di pelayanan hidup ini. Kalaupun hari ini saya nggak selesai membahasnya hari ini, nggak apa-apa, minggu depan saya akan teruskan. Kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh seorang dokter. Pada masa itu disebut tabib. Jadi kalau kau yang punya cita-cita dokter, ternyata pada zaman dulu ada loh seorang dokter yang dipakai Tuhan jadi murid Tuhan. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh murid Yesus, seorang dokter yang bernama Lukas. Lukas bilang begini, hai Theophilus, dalam buku yang pertama, berarti dia punya 2 buku atau mungkin lebih. Apa buku yang pertama? Buku yang pertama adalah kitab Lukas yang dia tulis. Dikatakan dalam buku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Buku kitab Lukas ditulis oleh seorang tabib yang bernama Lukas, itu menceritakan semua all about Jesus. Bagaimana Yesus berjalan dari satu kota ke kota yang lain, bagaimana
Tapi di kitab Kisah Para Rasul, Lukas sedang menulis biografi tentang Roh Kudus. Kalau kita bicara biografi itu data-data identitas. Pernah nggak kalau kalian baca buku di belakang itu ada biografi pengarang? Beliau adalah seorang insinyur lahir di sini bla bla bla, itu biografi. Di kitab Kisah Para Rasul, Lukas menuliskan tentang Roh Kudus dan diawali dengan kalimat Hai Theophilus. Terus kita tanya, Theophilus itu siapa kak? Kenapa harus dibilang kepada Theophilus? Sampai hari ini nggak pernah ditemukan siapa itu Theophilus. Kita nggak tahu, hanya diberitakan secara samar. Ada yang bilang dia adalah seorang murid Yesus, ada yang bilang dia adalah seorang raja. Ya. Tetapi Theophilus dalam arti kata namanya, artinya adalah sahabat Tuhan. Jadi kalau hari ini kalian baca firman ini, coba baca Hai Theophilus 1, 2, 3, yuk. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai dia terangkan kata Lukas. Jadi Lukas tuh mendata semua yang dikerjakan Yesus sampai diterangkan. Makanya dia sampai tulis, dia bilang lalu dia terangkan. Lukas itu benar-benar menyaksikan peristiwa itu. Dia sampai menyaksikan bukunya itu terangkat ke surga, ke langit, ditutup awan-awan. Lukas hadir di situ. Dia menceritakan semuanya. Amin. Dia saksi hidup dari pelayanan Yesus. Nah, siapa Theophilus? Theophilus itu kita nggak tahu dia siapa. Tapi arti kata Theophilus itu adalah sahabat Tuhan. So guys, teman-teman anak-anak yuk, kalau hari ini kau baca firman ini, maka perkataan Hai Theophilus artinya adalah Hai sahabat Tuhan. Engkau adalah sahabat Tuhan. Coba sekarang ganti. Hai sahabat Tuhan Jessica Sharon. Hai sahabat Tuhan Sandro. Hai sahabat Tuhan Ade. Kita baca bersama-sama tapi diganti ya. Mau? Karena arti kata Theophilus adalah sahabat Tuhan. 1, 2, 3 ya. Hai sahabat Tuhan Esther Mega Subakti. Sebutkan nama kalian. Hai sahabat Tuhan Teresia Burgirti. Hai sekali. Hai sahabat Tuhan. Dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu. Artinya firman Tuhan ini sampai kepada kita. Kita lanjut. Dia katakan setelah Yesus naik ayat 3 kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari, berapa hari? Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka. Selama 40 hari Yesus berulang-ulang menunjukkan dirinya kepada para rasul. Yesus meneguhkan iman mereka. Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa dia hidup. Yesus menunjukkan bahwa dia bangkit dari kematian. Tapi tahukah teman-teman, selain Yesus membuktikan dia hidup, selama 40 hari itu Yesus sedang ngomong kepada murid-muridnya. Nah, sebentar lagi aku pergi ya. Ini kayak pesan terakhir. Kalau kita bisa meresapi ini, air mata kita bisa jatuh. Bayangin, Yesus itu bertahun-tahun sama muridnya, tidur bareng, makan bareng. Siapa di sini yang dalam pelayanan ini baru setahun aja kompak waktu pisah rasanya sedih? Siapa? Bang Santi waktu Bang Lido mau pergi ke Nia sedih nggak? Sampai perpisahan mereka di sini kan, nyanyi-nyanyi kan sampai malam kan. Kenapa sedih kan? Karena kau buah pelayanan Lido. Kamu dibawa ke sini karena Lido yang jemput setiap hari Sabtu. Coba bayangkan kejadian ini. Kalau kita baca Alkitab itu kita bayangkan kita
Yesus ngomong gini sama muridnya sama 40 hari itu dia jumpain Thomas dengan kasih. Thomas bilang, aku gak percaya kalau belum aku cucukkan tangan. Oke, dia datang. Ini aku Thomas. Cucukkan jari tanganku. Ini loh aku Thomas. Yesus gak pernah mengecam ketidakpercayaan Thomas. Dia tahu Thomas itu lemah. Thomas itu ragu-ragu. Dia datang. Selain menyatakan dirinya adalah Tuhan, Yesus datang untuk mempersiapkan hati murid-muridnya akan hadirnya pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Yesus bilang, "Tak lagi aku pergi." Bahkan Yesus ngomong gini, kalau kita pakai bahasanya, kau gak akan lihat aku lagi. Wih, sedih gak tuh? Sahabat kita ngomong gini, Chan, kau gak akan lihat aku lagi selamanya. Oh, mungkin kita akan nangis kita. Jangan ngomong gitu, aku percaya suatu saat kita akan ketemu lagi. Sedih banget. Kau gak akan lihat aku lagi, kata Yesus. Tapi Yesus bilang ini, tapi lebih baik aku pergi. Wah, saya merinding loh ngomongin ini. Anak-anakku, coba deh pahami hati Yesus. Lebih baik aku pergi. Kenapa Yesus bilang lebih baik aku pergi? Kita akan paham. Waktu Yesus ada di dunia, Yesus itu memang 100% Allah. Ya, jadi nggak bisa dipungkiri Yesus itu bukan Allah, dia Allah. Tapi ingat, Yesus itu 100% manusia. Dia terbatas. Makanya waktu dia harus mendoakan Lazarus yang bangkit, dia telat nggak 3 hari? Telat kan? Karena dia harus berjalan. Dia harus butuh waktu untuk ke rumah si Lazarus. Waktu dia ada di Galilea, dia hanya ada di Galilea. Makanya waktu ada seorang perwira ngomong, Tuhan, aku sakit di rumah. Yesus bilang, oke aku datang. Dalam perjalanan ke rumah perwira itu, ada perempuan yang pendarahan menyentuh jubah Yesus. Artinya apa? Walaupun Yesus 100% adalah Allah, tapi pada waktu itu dia sedang mengosongkan dirinya dan dia sedang dibatasi oleh kedagingannya sebagai manusia. Makanya dia ngomong gini, lebih baik aku pergi. Karena kalau aku nggak pergi, kalau nanti suatu saat Sandi pengen ketemu aku, repot. Paham? Sandi harus buat appointment dulu dari sama aku. Yesus, aku pengen ketemu samamu. Rupanya Yesus sedang di Afrika. Kalau Yesus dalam wujud manusia, paham ya? Paham ya? Kalau Yesus hanya masih di dunia sebagai manusia. Tapi kalau dia dalam bentuk Roh Kudus, Junita nggak perlu buat appointment dulu. Aku mau ketemu Yesus, aku kangen Yesus. Aku pengen curhat sama Yesus. Yesus di mana? Yesus ibu ya di Afrika. Nggak perlu. Junita cukup masuk ke kamar. Kalau bilang Roh Kudus, ini loh Junita, anaknya Pak Parhusin. Parhusin ini. Ya, ini loh Junita Tuhan. Ini loh masalah Junita. Ini loh keluhan Junita. Dan Yesus ada di situ dalam bentuk rohnya. Makanya Yesus bilang lebih baik aku pergi. Lebih baik aku pergi, kata Yesus. Di perjanjian lama, Roh Kudus itu sudah ada kan? Sudah. Dari sejak zaman penciptaan, Roh Kudus itu sudah ada. Makanya kalau kalian liturgi, apa itu? Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah itu Roh Kudus. Jadi dari sejak penciptaan Roh Kudus ada. Loh Kak, berarti Tuhan kita 3, Tuhan kita 1. Kalian harus paham bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Allah yang 3 kepribadian, 3 karakter, 3 sifat, tapi 1. Aku nggak ngerti, nggak apa-apa nggak ngerti. Memang kita manusia nggak perlu ngerti rahasianya Tuhan. Sama seperti kucing, dia nggak akan ngerti kenapa Kak Tiri pakai kalung. Kok
bro kan? Kok Kak Tini bisa nyanyi-nyanyi di depan? Kucing gak akan pernah ngerti karena pasal stratanya beda. Paham strata? Kita ini manusia yang diciptakan. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti sedetail-detailnya Tuhan itu kayak mana itu 3 lebih 1 nanti. Waktu kita udah di surga kita bisa tahu. Sekarang kita cukup percaya. Banyak hal yang mendeskripsikan tentang Tritunggal Allah. Ada yang bilang Tritunggal itu seperti matahari. Matahari itu bentuknya yang bulat besar itu Allah Bapa. Sinarnya itu Yesus. Panasnya itu Roh Kudus. Itu lambang yang menceritakan Tritunggal. Banyak. Tapi apapun perumpamaannya, Dek, kita nggak akan pernah bisa menemukan perumpamaan yang pas 100% untuk menggambarkan Tritunggal itu. Sampai kita nanti ke surga. Sampai nanti Junita ke surga, sampai nanti Bang Sandi ke surga. Rupanya gini Tritunggal itu. Sekarang nggak perlu dipusingkan. Jadi kalau mau berdoa, mau berdoa panggil Bapa boleh, mau panggil Yesus boleh, mau panggil Roh Kudus boleh. Jadi jangan bingung. Jadi kalau aku doanya harus pakai panggil Bapa atau Yesus atau Roh Kudus boleh. Tapi di akhir doa firman Tuhan katakan kita harus menutup memateraikannya di dalam nama Yesus. Karena apa? Karena di dalam nama Yesuslah dikaruniakan nama di atas segala nama, di mana tidak ada satu orang pun yang diselamatkan selain daripada nama Yesus. Oke? Jadi kalau Roh Kudus sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama, kenapa Roh Kudus harus dicurahkan pada waktu Yesus naik ke surga? Di Perjanjian Lama, dengar baik, Roh Kudus itu hanya boleh dinyatakan kepada orang tertentu. Kepada siapa? Nabi, kepada raja. Raja Daud, Raja Saul, Nabi Samuel. Lalu kepada orang biasa, Roh Kudus dicurahkan? Enggak. Makanya sebelum Tuhan Yesus disalib, manusia biasa, orang-orang biasa seperti kita ini nggak boleh berdoa secara langsung kepada Tuhan. Harus melalui siapa? Imam. Bayangin kalau Tuhan Yesus nggak naik ke surga, Ica kalau mau berdoa besok mau ujian, penting banget, harus tunggu imam besar dulu. Terus bayangin kalau jemaatnya ribuan orang, giliran Ica kapan? Repot nggak? Repot nggak? Makanya waktu Yesus mati disalibkan, Dek, Alkitab mencatat, sejarah di Alkitab membuktikan dan bisa dibuktikan, tabir bait suci terbelah 2. Artinya apa? Setelah kejadian itu, setiap orang boleh masuk ke ruang Maha Kudus untuk berdoa, untuk mempersembahkan doanya. Setiap orang boleh secara langsung menghampiri Tuhan, berdoa dalam nama Yesus, dan Roh Kudus akan membantunya berdoa. Itulah peranan Roh Kudus. Jadi kita hanya sampai di peranan yang pertama hari ini. Selanjutnya kita akan bahas minggu depan. Sahabatmu Roh Kudus, fungsinya yang pertama adalah catat. Mau catat di HP, mau catat di seri-seri boleh. Kau harus bawa ini seumur hidup. Peran sahabatmu Roh Kudus adalah membantumu berdoa di hadapan Bapa. Mungkin anak-anak nih ya, melihat mama papanya berantem, terus kok mau berdoa, terus kok nggak tahu doakannya apa. Tahu memang mama papaku kok berantem ya, tapi kok nggak tahu masalahnya apa, kenapa mereka berantem. Terus kok mau doa supaya orang tuamu dipulihkan, tapi
membantu aku berdoa di hadapan Bapa. Aku berdoa untuk orang tuaku. Dan mungkin engkau nggak bisa ngomong lagi, cuma diam atau air mata jatuh, atau engkau berbahasa roh. Bahasa roh itu kan bahasa rahasia surga. Tapi Roh Kudus terjemahkan itu di hadapan Bapa. Jadi fungsi sahabat kita yang pertama yaitu Roh Kudus adalah membantu kita Mari buka Roma. Roma 8 ayat 26. Sama-sama baca. 2, 3 ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, maksudnya Roh tadi, sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sekarang ganti. Demikian juga Roh membantu Ika dalam kelemahan Ika, sebab Ika tidak tahu. Semua kata kita diganti namamu sendiri. Mau siap? Lihat Alkitabnya. Ketika engkau baca firman ini, biarlah firman ini masuk ke rohmu, alam bawah sadarmu. Ini yang akan mengingatkanmu bahwa engkau punya pendoa syafaat di surga. Pendoa syafaat yang bersyafaat untukmu setiap hari. 2, 3 ya. Demikian juga Roh membantu Ester Ika dalam kelemahan Ika, sebab Ika tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk Ika kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa. Katakan untuk Ika. Berdoa untuk siapa? Kenia. Berdoa untuk siapa? Ica. Siapa yang berdoa? Sahabat kita Roh. Makanya saya bilang di awal, rindu gak kenal sahabatnya? Saya gak yakin sahabat kalian di sekolah itu mau berdoa untuk kalian 24 jam. Buru-buru berdoa untuk kalian, beban dia aja banyak. Mungkin dia bisa doakan sekali-sekali kalau dia ingat. Tapi hari ini kalian harus tahu, kalian punya sahabat yang bersyafaat untuk kalian setiap hari. Amin. Mari bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Roh Kudus, Roh hadir di sini. Roh
sahabat kami Roh Kudus, adalah berdoa syafat kami di hadapan Allah. Pengertian ini kau materaikan di hati anak-anak muda ini Tuhan. Dan minggu depan kami akan kembali membicarakan tentang Roh Kudus di tempat ini. Kau terus menuntun memimpin anak-anak muda di gereja ini untuk mengenal Roh Kudus, mengalami Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus. Materaikan firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan. Semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Diberkati oleh kata-katanya. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, terima kasih buat berkat-berkat-Mu ini. Kami bersyukur buat semua pemeliharaan Tuhan. Dan kami hari ini memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Ibadah kami telah selesai dengan baik. Roh Kudus yang menyertai kami, terima kasih. Dan kami mohon teruslah bekerja di dalam hidup kami, teruslah pimpin kami untuk mengerti kata Bapa, untuk selalu menikmati kehendak Tuhan, menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera. Biarlah di masa muda kami seperti firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, supaya hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, mengerti, berjalan bersama Roh Kudus, memahami, menyadari bahwa kami punya sahabat yang setia, sahabat yang terus-menerus bersama kami, Roh Kudus. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat dan pengertian, sehingga kami semua anak-anak muda semakin mengerti kebenaran firman-Mu. Kami diperlengkapi sejak masa muda, sehingga hari tua kami tidak menyimpang. Tuhan, ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus juga telah bekerja, melingkupi, melawat setiap kami. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri pada sesi pertama, dan kami akan terima perkataan itu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan hatimu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera.